Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan maupun aktivitas seperti biasanya dalam rangka keadaan sehat walafiat. Qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman yang saya sayangi dan menyayangi saya, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi lewat dunia maya, mengikuti kajian-kajian rutin dari tema FT3 Yayan Pekalongan. Yang kali ini kita akan membahas atau kita akan mengkaji mengenai fil imani billahi subhanahu wa ta'ala dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Jadi kita belajar bersama-sama mengenai teologi atau akidah. Perlu saya sampaikan bahwasanya kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu dalam bidang teologi ataupun akidah mengikuti beliau Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Oleh karena itu dalam beraswaja dalam bidang teologi akidah kita moderat. Aswaja sendiri itu poros tengah di antara kaum Qadariyah Jabariyah. Ya, jadi Qadariyah itu hanya menggunakan akal saja, dan hal tersebut bertolak belakang dengan Jabariyah, fatalisme. Jadi kalau Jabariyah itu segala sesuatunya langsung disandarkan pada Allah. Artinya ya ini sudah takdir. Gimana pun ya kalau Allah berkehendak ya sudah, kita bisa apa? Tanpa ada ikhtiar atau usaha. Kalau Qadariyah, segala yang dilakukan oleh manusia itu atas jerih payah manusia itu sendiri. Sebagai poros tengah moderat dalam berakidah, Ahlussunnah wal Jamaah itu di antara keduanya. Jadi tidak mengandalkan rasio, akal, usaha manusia itu sendiri, dan tidak hanya langsung pasrah, menyerah. Ini sudah takdir Allah, ini sudah apa dan sebagainya. Oleh karena itu penting bagi kita sekalian untuk bisa memahami akidah secara baik dan benar. Pentingnya kita mengaji kitab-kitab klasik seperti kitab kuning ini sebagai acuan dari kita untuk bisa menapak hidup ini dalam berakidah secara baik dan benar, mengikuti ulama-ulama terdahulu yang kredibel dalam keilmuannya. Sanad keilmuan itu jelas. Ini penting, mengingat banyak sekali sekarang ini muncul dalam tanda kutip orang-orang yang belajar agama belum selesai, ya, belum khatam istilahnya, tapi berani berfatwa halal dan haram, syirik dan bid'ah, musyrik. Wah, ekstrim, terlalu menyalahkan pendapat orang lain yang tidak sependapat dengannya. Mudah mengkafirkan dan mudah membid'ahkan, ya. Apalagi amalan-amalan, ya, seperti tahlilan,
seperti manakiban, yasinan dan lain-lain itu dianggap sebagai bid'ah. Padahal kalau kita kaji secara mendalam, kalau kita pahami secara menyeluruh dan mendalam, esensi dari misal kita sebut tahlilan itu apa sebenarnya? Esensinya itu apa? Apa yang dibaca dalam tahlilan? Apakah isinya itu menghujat orang lain? Apakah isinya itu tidak berdasarkan syariat Islam? Tentu tidak. Tahlilan di dalamnya kita baca Al-Quran, ya kan? Mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Alif Lam Mim ya, Al-Baqarah, dan seterusnya. Kemudian kita membaca takbir, kita membaca istighfar, kita membaca tahlil la ilaha illallah. Ini kok malah dianggap sebagai bid'ah dan sesat. Ini kan lucu. Gini, orang yang berpuluh tahun tidak beragama Islam, non-Islam ya, kemudian pada umur 70 tahun misalnya baru dia masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah, status dia, dosa yang dahulu dilakukan olehnya terhapuskan dengan apa? La ilaha illallah. Bahwa dia mengakui tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan kalimat la ilaha illallah sama kalimatnya. Tapi kita yang melakukan la ilaha illallah setiap misal Jumat ya, yasinan atau tahlilan, yasinan dan tahlilan, itu dianggap bid'ah, syirik. Kalimatnya sama, la ilaha illallah, dengan orang yang baru masuk Islam dengan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu dianggap bid'ah. Orang yang sinan tahlilan itu dianggap bid'ah, padahal kalimatnya sama, la ilaha illallah. Ya ini kerancuan-kerancuan orang-orang yang ngajinya tidak jelas ya. Oleh karena itu penting kalau kita mengkaji ilmu agama itu harus ada sanad, harus ada guru, kiai, ustadz yang bisa ngerti ilmu jelas ya. Jadi nanti bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu ya kita dalam berkehidupan memang tidak akan terlepas dari yang namanya problematika. Tapi bagi kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa yang kita tidak tahu jangan sampai kita ikut-ikutan tanpa ada landasan argumentasi yang jelas, referensi yang dipakai itu apa. Jangan sampai kita sebagai orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu malah mudah menyalahkan orang lain karena beda pendapat. Padahal di agama Islam ini kita dianjurkan untuk menguatkan ukhuwah ya. Ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah berarti kita sesama orang Islam, ya saudara, persatuan, menjaga persatuan. Saudara. Apapun itu pahamnya ya. Lagi orang itu Islam ya kita saudara. Masalah dia ikut ormas apa, dia ikut aliran apa, itu tetap kita anggap sebagai saudara sesama Muslim. Ukhuwah yang kedua itu ukhuwah basyariyah, sesama manusia. Meskipun kita dengan orang non-Islam itu beda alirannya, beda keyakinan, tetapi kita sama-sama manusia, ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh Allah sendiri itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Rahman artinya kasih sayang yang universal. Jadi meliputi baik itu yang Islam, baik itu yang non-Islam, itu tetap diberikan kasih sayang. Jadi makanya jangan kaget bila orang-orang non-Islam itu tetap diberikan kenikmatan. Misalnya kaya, mobilnya bagus, rumahnya mewah, istrinya cantik, banyak, misalnya. Ataupun orang-orang yang
tidak Islam, tidak beragama Islam, itu kok malah hidupnya kayak mudah, kepenak dan sebagainya. Itu karena kasih sayang Allah. Tetapi Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim. Ini bersifat spesifikasi untuk orang-orang yang Islam saja di akhirat kelak. Makanya dunia ini ya memang tempatnya masalah. Memang kita tidak akan terlepas dari yang namanya masalah selama kita masih hidup di dunia. Toh kita hidup di dunia memang merupakan tantangan bagi kita sekalian. Jadi kalau memang ada orang yang tidak bermasalah, harus cari masalah. Artinya memang nggak ada orang yang tidak bermasalah, pasti ada masalahnya. Bergantung dari spek masing-masing. Belajar di perguruan tinggi atau mondok di pesantren, ya mungkin masalahnya al-fulus, ya. Al-fulus mulus, paman lain al-fulus mamfus, ya, mungkin seperti itu. Mungkin untuk para pekerja ya masalahnya pekerjaan dan sebagainya. Banyak sih problematika dalam hidup ini. Tapi jangan sampai menjadikan kita tidak belajar mencari ilmu Tuhan, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luas ini, kita selami, kita dalami akan sebagai bekal kita. Jadi harus seimbang antara asupan dari badan, asupan dari raga maupun asupan dari jiwa. Lewat asupan dari badan ya kita makan, kita minum, olahraga dan sebagainya. Asupan untuk jiwa kita ya kita tetap untuk mengaji, membaca Al-Quran, diri dan sholawatan dan sebagainya. Itu asupan untuk roh kita. Penting kita harus tetap menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita mudah terkontaminasi dengan sekte-sekte, aliran, paham-paham yang radikal atau liberal, ekstrim. Kita moderat saja. Moderat itu penak, mudah. Jadi tidak menghukumi secara, misal ada orang yang berbuat dosa besar. Kalau orang Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa itu dianggap kafir. Kafir dan halal darahnya untuk dibunuh. Ini bahaya ya. Mu'tazilah, Khawarij apalagi. Peristiwa pembunuhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Perlu teman-teman pahami, orang Khawarij ini ya Islam. Bahkan Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu penghafal Quran. Nah, bayangkan orang yang menghafal Quran, orang Islam rajin ibadahnya, kok membunuh Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali kita tahu beliau itu menantu Rasulullah SAW. Tentunya apa yang dilakukan beliau tidak akan terlepas dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini saja dibunuh. Saja dibunuh. Jadi hidup itu beragam ya. Gini, suatu ketika Nabi Musa, ini kita cerita dulu ya, prolog dulu sebelum kita mengaji kitab Jawahirul Kalam ya. Kalau teman-teman punya kitabnya nanti bisa disimak, bisa bareng-bareng kita ngaji bareng nanti. Ini saya prolog dulu ya. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah menyampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kan gelarnya apa? Kalimullah ya kan. Orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Ini luar biasa Nabi Musa. Jadi wahyunya itu langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Beliau itu pernah ingin memandang zatnya Allah. Kemudian beliau ke Bukit Tursina meminta, ya Allah saya ingin melihat zat engkau. Tapi kata Allah, kamu tidak akan kuat Musa. Tapi Nabi Musa tetap bersikukuh. Akhirnya kalau kamu mau melihat
saya. Coba kamu lihat gunung itu, kalau kamu melihat kok dalam keadaan masih tegar, masih kuat, niscaya kamu bisa melihat. Ternyata Nabi Musa tidak kuat ketika zat Allah pantukan kepada gunungnya. Gunungnya itu meletus dan Nabi Musa semaput, ya. Semaput. Akhirnya beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu ketika Nabi Musa itu keluh kesah kepada Allah. Ya Allah, jadikan semua umatku itu umat-umat yang manutan itu, taat kepada perintahmu. Tidak ada orang yang tidak taat pada jadikan. Nah, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gini, wong saya saja, kata Allah. Kalau bahasa bebasnya, wong saya saja sebagai Tuhan seluruh alam, Tuhan semua makhluk, itu saja ada yang menyekutukan saya. Ya enggak? Bayangkan saja gini, Allah itu kan Tuhan seluruh alam, Tuhannya semua makhluk, semua agama, ya kan, semua orang yang beragama. Itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ada yang menyekutukan Allah lewat jalur tidak menyembah Allah, tidak meyakini adanya Allah, padahal yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itulah kira-kiranya. Nah, kemudian dijawab Allah seperti itu, bahwasanya saya saja sebagai Tuhan yang menciptakan semua makhluk. Itu saja ada makhluk yang tidak mau menyembah saya, malah menyebutkan saya dengan Tuhan berhala, Lata, Uzza, Manah, Hubal dan sebagainya, Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan, makhluk yang mereka pertuhankan. Padahal yang menciptakan kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kamu, ya pasti banyak. Pembelajaran yang dapat kita ambil adalah seberapapun kita berbuat baik kepada orang lain, pasti ada orang yang tidak menyukai kita, ada orang yang membenci kita, itu pasti. Makanya kata Gus Dur, sebaik apapun tingkah laku kita, pasti ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak suka pada kita. Maka jalan saja terus selagi kamu masih di jalan yang benar. Artinya apa? Artinya bahwasanya itu bukan masalah. Ya, ketika ada orang yang tidak suka terhadap kita, itu bukan masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mempermasalahkan hal yang bukan masalah, itu masalah. Saya ulang lagi, bahwa ketika ada orang yang tidak suka kepada kita, membenci kita, berbicara ngomong-ngomong kita di belakang misal, atau bahkan secara langsung, itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mempermasalahkan apa yang bukan menjadi masalah. Kita tidak usah pembicaraan, omongan-omongan orang lain yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya, kita fokus saja berbuat baik, menebar kemaslahatan, ya kan. Niscaya, ya, kalau kita mau berbuat baik, ya Allah akan memberikan kebaikan bagi kita. Ya, alasan dari kebaikan adalah kebaikan juga. Dan kita menuntut kita berbaik kepada orang lain, kamu juga harus berbaik pada saya, tidak bisa. Ya kita berbuat baik, ya berbuat baik saja. Terlepas orang itu tidak berbuat baik bagi kita, itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berusaha menjadi hamba Allah yang baik dan bermanfaat. Ya, kalau baik saja itu mudah, kita tinggal diam saja, diam. Terus tidak usah membicarakan orang lain, tidak usah menyebarkan berita hoax, tidak usah berbohong dan sebagainya. Itu sudah termasuk orang yang baik. Berdiam saja itu sudah orang baik. Tapi kalau orang yang bermanfaat, itu harus ada geraknya, ya, harus ada geraknya, harus ada tindakannya. Sebagai ciri khas dari suatu kebermanfaatan itu ada geraknya. Kalau diam saja, ya tidak bermanfaat. Manfaat apanya? Bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke, mari kita bertawasul.
pada pengarang kitab Jawahirul Kalamnya ini, beliau Asy-Syaikh Thaqir Shalih Al-Jazairi. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa ashabihi kiram ajma'in. Hadratin Nabi wa musallal awliya wa syuhada wa shalih wa sallallahu alaihi wa شهادة الشهادين وشهادة القزار وأصوله مفروض بأن الله يجري في الجنة فرد أسراره وأنوار معلومه مؤلف جواهر الكلام قدس الله سره ونور ضريها ولدرجة في الجنة وأنفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul awwalu fil iman. Al-mabhasul awwalu fil iman billahi subhanahu wa ta'ala. Al-mabhasu utawi pembahasan al-awwalu kang pertama fil imani ing dalam menjelasake iman billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah. Pembahasan yang pertama dari kitab Jawahirul Kalamnya ini, akidah ini, kita akan membahas mengenai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman secara bahasa itu mempercayai. Nah, berarti kalau iman billah berarti mempercayai adanya Allah. Bagaimana kita mempercayai adanya Allah? Kemudian kaifa al-iman billahi subhanahu wa ta'ala. Kaifa iku hal kaya apa? Kaifa iku hal kaya apa al-iman utawi ngimanake billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala alimahu sinten Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi dalam kitab ini berisi pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama ini, kaifa al-iman billahi subhanahu wa ta'ala? Bagaimana cara beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Wa utawi al-iman billah subhanahu wa ta'ala. Wa ini isim domir. Domirnya munfasil. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul muttasil. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil. Idza ta'ata yaji'al mutasil. Ada suatu nazuman dalam alfiyah, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaj'al mutasil. Dalam tingkah ikhtiar, dalam tingkah biasa itu tidak boleh mendatangkan domir munfasil selagi masih bisa mendatangkan domir muttasil, ya. Domir munfasil itu domir yang pisah, seperti huwa humahum, ya humahuna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Sedangkan kalau domir mutasil itu domir yang gabung dengan fiilnya. Misalnya dorobtu, tunya ya, dorobtu, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtum, dorobna. Lah di dalam nazam Alfiyah Ibnu Malik wa fi tiyaina yajil mufasil idza ta'ata yajil al-mutasil disebutkan bahwasanya jangan mendatangkan domir mufasil selagi masih bisa mendatangkan untuk domir mutasil dalam ikhtiar. Berarti tidak boleh doroba ana, ya, atau doroba anta, tapi langsung saja digabung dorob tu. Mukul sopa ingsun, sama kan dengan doroba ana. Artinya gini, artinya ketika memang tidak tingkah darurat, tidak boleh mendatangkan domir munfasil, domir yang terpisah. Nah, ini ada cerita menarik. Saya pernah membaca
di petuah buku. Buku isi petuah-petuah cerita kiai. Dulu Pak pada eranya Pak Yai Marus Ali Lirboyo, ya. Kalau anda alumni Lirboyo atau anda pernah belajar di Lirboyo atau punya kenalan di Lirboyo. Lirboyo kan terkenalnya 3 tokoh Lirboyo ya, Mbah Abdul Rahim atau Mbah Manap itu pendiri, kemudian ada Mbah Marzuki Dahlan, kemudian Mbah Marus Ali. Nah ini cerita Mbah Marus Ali. Suatu ketika terjadi perjamuan makan sama para kiai. Lah semua kiai itu pakainya sendok kalau makan, pas itu makan sendok, pakai sendok. Wakilah ya, menurut buku itu dikatakan bahwa saya Pak Yai Marus Ali itu dahannya menggunakan asto, tangan. Kemudian ditanya, kenapa Pak Yai kok buatan ngagem sendok cara Jawa? Beliau menggunakan dalil wafih tiyarin layaji ul mufasil idza ta'ata ayaji al mutasil. Dalam tingkah dia tadi, selagi kita masih bisa mendatangkan yang mutasil itu yang dekat dengan kita, ya, tidak usah kita menggunakan yang munfasil terpisah. Tangan itu kan mutasil dengan kita, ya. Sedangkan sendok itu munfasil terpisah. Selagi masih ada tangan, tidak usahlah pakai yang terpisah. Gitu. Maksudnya seperti itu intinya. Selagi masih ada yang dekat, kenapa harus yang jauh? Filosofinya kurang lebih seperti itu. Ya itu cerdas saja ya. Nanti dianalogikan sendiri aja. Selagi masih ada yang mutasil, kenapa harus ada yang munfasil? Selagi ketika masih ada kamu, kenapa harus ada dia? Ada ibu jin ya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utawi al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala iku anak takida yen to nekotake sapa kita anallah ing satemene Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allah wa ta'ala halimul husnul Allah iku mutasifun dat kang persifatan bijami sifatil kamali kelawan sekabehane pira-pira sifat kesempurnaan. Nah, bahwasanya bagaimana cara kita beriman mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yaitu kita i'tiqad, meyakini sepenuh hati. Ya, iman itu sepenuh hati, jangan setengah-setengah, ragu, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Memiliki sifat sempurna. Wa munazzahun lan zat kang den bersihake an jami'i sifatin nuqsani saking sekabehane pira-pira sifat kekurangan. Jadi Allah adalah zat yang memiliki sifat kesempurnaan dan tidak mungkin Allah memiliki sifat kekurangan. Allah Maha Sempurna. Kalau kita bukan maha sempurna, jadi jangan menuntut orang lain untuk sempurna sesuai harapan kita. Wong makhluk itu bukan Allah, ya. Jadi kadang orang berharap kepada orang lain untuk sesuai dengan apa yang diharapkan. Padahal hakikatnya kita adalah manusia yang dhaif, fana, tidak memiliki kesempurnaan apa-apa, ya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Ya kita harus mempercayai sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adalah zat yang memiliki sifat kesempurnaan, maha sempurna dan dibersihkan atau tercegah dari hal-hal yang nukson, kurang. Ya mungkin Allah maha sempurna. Ini secara global, secara universal. Karena nanti ada secara tafsilan. Ini cara berimannya seperti itu. Kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dan tercegah dari sifat kekurangan. Terus kemudian kaifa ikwali kaya apa iman utawi imanake billahi kelawan Allah Subhanahu wa suci Allah wa taala alimul husna Allah tafsilan kelawan rinci. Bagaimana cara kita beriman
mengimani Allah Subhanahu wa taala secara tafsil, rinci seperti apa? Konkretnya seperti apa kita mengimani. Nah, kemudian utawi al-iman billah subhanahu wa ta'ala tafsilan iku anak takita yen to nekotake sapa kita nekotake anallah ing sak temene Gusti Allah Subhanahu wa taala iku mausufun dan kang den sifati bil wujudi kelawan sifat wujud. Wujud artinya ada. Wal kidami lan kidam dahulu tidak bermula. Wal baqai lan langgeng abadi. Wal khalafati lan layani lil hawadisi maring pira-pira perkara kang anyar teko berbeda dengan makhluk. Wal qiyami lan jumeneng binafsi kelawan zat Allah berdiri sendiri. Wal wahdaniyati lan ijen. Wal hayati lan urip. Wal ilmi lan mudanini mengetahui. Wal qudrati lan kuasa berkuasa. Wal iradati lan ngersakake berkehendak. Wasam'i lan midanget mendengar. Wal basari lan wirsani melihat. Wal kalami lan ngendika berbicara. Wa anna ulan satamane Allah iku hayyun tatkang sugeng tatkang hidup alimun tatkang mudanani qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Yang ini dikenal dengan sifat wajib Allah. Sebagai orang mukallaf yang sudah mukallaf ya, sudah balik, sudah berakal, harus paham, harus tahu mengenai sifat wajib Allah. Harus tahu, gimana belajar kalau tidak tahu. Di dalam akidah itu ada kitab yang dibuat naduman, namanya kitab Aqidatul Awam ya. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil isani dan seterusnya. Itu di situ ada Allahumma wujudun wa timbakimu dan sebagainya. Itu disebutkan sifat wajib Allah yang berjumlah berapa? Isron 20. Yang pertama apa? Wujud, ada. Ada ya. Allah itu wujud, Allah itu ada. Ini ada apa? Video viral itu yang pernyataan dari Pak Yai Profesor Dr. Kiai Haji Said Adil Siraj MA yang menyatakan dalam Al-Quran Allah itu tidak ada ya. Tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah itu wujud. Ya seperti itu di videonya. Kemudian dikomentari oleh orang-orang yang defisit ilmu, cuti nalar, malas berpikir, tidak pernah ngaji, hanya maunya menilai menghakimi ya, bahwa itu sesuatu yang liberal itu wah sebagainya ya. Itu antek-antek Yahudi dan sebagainya. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya kita sebagai orang Islam tidak diajarkan ya, Islam tidak mengajarkan adanya mencaci maki, menghina, menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan. Tidak ada ajaran Islam. Sebagai orang Islam sudah sepatutnya untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak bisa, tidak ada ajaran Islam seperti itu. Itu kan berarti kontradiksi dengan ajaran Islam. Tidak. Ngakunya membela Islam, membela Tuhan, tapi ternyata paradoks dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam itu mengajarkan kasih sayang, toleransi, ya enggak? Tawazun, tawasud, ta'adul, itu ajaran-ajaran Islam. Tidak serta-merta dengan akalnya sendiri langsung menyalah-nyalahkan orang lain tanpa tahu kejelasannya seperti apa, ya kan? Padahal apa yang disampaikan oleh beliau kan ketua PPNU ya. Jadi memiliki keluasan pandangan yang luas lah. Kita sebagai orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang tinggi, yang banyak, yang luas, itu jangan sampailah kita mudah menyalahkan orang lain seperti itu. Dalam pernyataan beliau bahwa di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan ayat yang menjelaskan tentang Allah itu wujud, memang tidak ada. Coba Anda baca saja kalau tidak percaya. Dari juz 1 surat Al-Fatihah sampai juz 30
An-Nas, Anda baca. Tidak ada dijumpai memang. Kebanyakan itu menggunakan redaksi innallaha sami'un basir, innallaha ala kulli syai'in qadir dan sebagainya ya. Sami'un alim, sami'un basir, khabirun basir, ya kan? Dan sebagainya. Lah, ini penting. Memang Al-Qur'an itu bersifat global. Ya enggak? Bersifat global. Lah, di dalam Al-Quran itu ada ilmu-ilmu penunjangnya, namanya ulumul Quran. Di dalam ulumul Quran itu ada nasakh mansukh, amkhos, muqayyad, mutasyabihat, muhkam, mutasyabihat, yang ayat yang terbatas dan ayat yang mutlak, muqayyadah, mutlaqah, amma khosoh dan sebagainya. Tidak serta-merta kita memahami Al-Quran tanpa ilmu-ilmu penunjang, tidak bisa. Itu juga perlu tafsir, perlu juga takwil, tidak. Makanya jangan sampailah kita berbicara tentang ayat Allah tapi kita tidak tahu. Lah, memang di Al-Quran tidak disebutkan redaksi dari Allah itu wujud. Nah, oleh ulama seperti Imam Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memberikan penjelasan ya. Ketika adanya Allah, ketika adanya alam ini, kita nanti belajar tentang sedikit tentang mantik juga ya, logika. Adanya alam ini itu memiliki penyebab. Alam itu bermula ya. Alam itu tidak qadim. Alam itu tidak qadim, artinya bermula. Ada yang menyebabkan ada. Makanya likulil hadisin ailatun wal alam hadisun. Al alam hadisun. Al alam ini adalah sesuatu yang bermula. Tadi kalau bermula, yang awalnya tidak ada menjadi ada, kemudian diadakan oleh yang ada. Oleh Islam, penyebab yang menyebabkan ada itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy'ari memberikan penjelasan mengenai sifat ini, sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah itu dibagi 4. Yang pertama ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Wujud, sifat wujud itu masuk dalam nafsiyah. Allah memiliki sifat apa di Al-Quran? Sami'un basir, mendengar, maha kuasa. Secara otomatis ya, pasti Allah itu wujud, Allah itu ada. Memang di Al-Quran tidak disebutkan secara tersurat, itu butuh penjelasan. Makanya penting kita tidak menghakimi langsung ya. Ini sebagai pembelaan saya kepada ulama tercinta beliau Pak Yai Said. Saya ikut berkomentar di situ. Memang orang-orang yang mudah menyalahkan itu memang orang yang kurang belajar sebenarnya. Karena kalau kita mau belajar mendalam, kita kaji dulu. Kalau seperti itu, ternyata memang seperti itu penjelasannya. Kemudian dijelaskan Imam Asy'ari memberikan penjelasan mengenai sifat wujud Allah ada 20, sifat mustahil ada 20, sifat jaiz Allah ada 1. Terus tahu seperti itu. Oke, yang pertama cara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara tafsil adalah kita mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits. Dalam kitab Tahaffutul Falasifah karya beliau Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, Hujatul Islam, itu beliau mengarang kitab namanya Tahaffutul Falasifah, kerancuan para filosof, yang menyatakan para filosof yang Aristotelian seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina ini mengatakan bahwasanya alam ini hidam. Nah, oleh Imam Ghazali itu dibantah, alam ini tidak hidam.
alam ini hadis yang kita hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Anda nanti bisa baca di kitab Tahafudul Falasifah mengenai Qidamul Alam dari statement filosof Aristotelian seperti Ibnu Arabi dan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kemudian nanti dikonter oleh Ibnu Rus dalam kitabnya namanya Tahafud At-Tahafud. Kemudian dikonter lagi oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Shawhul Mantiq. Itu menarik ya. Perdebatan ulama-ulama itu menarik. Jadi perdebatannya itu berbobot gitu loh. Memiliki alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak langsung menyalah-nyalahkan dah. Ulama dulu itu ketika beda pendapat relax saja, nyantai. Tidak langsung tidak seperti itu. Itu bertolak belakang dengan ajaran Islam ya. Makanya kita harus bisa memilah dan memilih lah tentang guru-guru yang patut untuk dijadikan sebagai guru dan hanya orang-orang yang tidak patut. Sangat keilmuan itu harus jelas. Oke, lanjutkan. Bahwa Allah itu memiliki sifat wajib 20 ya. Sifat wajib 20 itu dibagi empat kategori. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat satu saja sifat nafsiyah, yaitu sifat al-wujud. Kemudian ada dua sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh yang lainnya, hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat kita baqa mukhalafatu lil hawadisi, dia mahu binafsihi. 1, 2, 3, 4, 5 wahdaniyah sampai wal qiyamu binafsihi. Kemudian nanti ada sifat namanya sifat ma'ani ya, dan sifat maknawiyah. Itu berjumlah total 20. Kalau dulu di desa saya ya, itu sering anak-anak melakukan itu. Allah wujud kita mbak itu ya. Itu sebenarnya akidah dasar bagi kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang merumuskan itu adalah Imam Asy'ari. Imam Asy'ari. Anda cari di Al-Quran, sifat wajib Allah ada 20, tidak ada ya. Makanya perlu ngaji. Jangan langsung menyalahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah jam berapa ini? Jam 9.18. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa alaikaya apa? Kaifa iku alaikaya apa litikatu tawine ikotake bil wujud kelawan sifat wujudillahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita mengetahui, meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian dijawab, huwa utawi al-i'tiqad bil wujudillah iku anak kita yen to nekotake sapa kita nekotake anallaha ing sak temene Gusti Allah Ta'ala alim maha luhur dan Allah iku maujudun dadkang wujud dadkang ana. Ini maujudun di mana fa'il ya, bukan di mana maf'ul, bukan diadakan tapi zat yang ada. Karena memang maf'ul itu bisa di mana fa'il ya. Makanya jangan salah, jangan. Kalau orang-orang yang tidak ngaji nahwu bisa pahamnya gini, maujudun iku datang den ana akeh. Ini salah ya. Allah itu yang mengadakan, bukan yang diadakan. Nah, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Dan yang ada sebelum kita ada. Dan yang ada itu ada sebelum kata ada itu ada. Semua ya intinya itu ya. Iku mau wujudkan kang dat kang ono, dat kang wujud. Wa anna wujudahu lan sak temene wujudi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidati kelawan dadi Allah Subhanahu wa Ta'ala iku laisa ora ana apa wujudahu ora niku biwasitati syai'in kelawan lantarane suci-suci.
Wa anna wujuda lan satamene wujude Allah Subhanahu wa taala iku wajibun wajib. La yumkinu kang ora mungkin apa ayal haqa yen tetemuhu ing Allah apa adamun sifat ora ana. Cara kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahwasanya zatnya Allah itu tidak membutuhkan lantaran, tidak ada lantaran. Wa anna wujudahu kita tilaisa biwasitatin. Tidak ada yang latar belakangi adanya Allah. Tidak ada yang latar belakangi wujudnya zatnya Allah. Tidak bersandar pada siapapun. Ya. Wa anna wujudahu wajibun. Karena Allah adalah zatnya Allah, wujudnya Allah itu wajib. Wujud yang super namanya wajibul wujud. Nah ini al-mawjudat itu ada 3. Saya terangkan ya, biar Anda mungkin ada gambaran. Kalau saya lewat ini saja mungkin kurang. Al-mawjudat itu ada 3. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua adalah mungkin. Yang ketiga adalah mustahil. Al-mawjudat, sesuatu yang ada, itu ada 3. Pertama adalah wajib, berarti wajibul wujud. Yang kedua mungkinul wujud. Yang ketiga mustahil. Ini wajib ada, mungkin ada, dan mungkin tidak ada. Mustahil tidak ada. Tidak akan terlepas dari ketiga ini. Al-mawjudat salah satu. Lah Allah itu wajibul wujud, pasti ada, wajib ada. Kalau kita apa? Ikutnya mungkin ada. Karena dulu kita kan tidak ada. Enggak, kita butuh lantaran orang tua kita. Enggak, kita kan tidak terlahir dari ujuk-ujuk mak bejunjuk ngono. Celing. Enggak bisa kan? Kan ada prosesnya, lantarannya, menggunakan wasitatus syai'in tadi. Kalau kita sebagai makhluk, sebagai manusia kan ada lantarannya. Lantaran apa? Ibu bapak kita loh. Nah itu lantaran, sebagai lantaran. Karena ya Allah yang menciptakan kita. Kita itu mungkin wujud. Artinya kita mungkin ada, bisa tidak. Kalau Allah wajib ada, Tuhan. Kalau ini mustahil ada itu sesuatu yang tidak ada, mustahil ada. Misalnya gini, Anda bisa membayangkan gini, apakah ada segitiga yang sisinya 4? Ada enggak? Segitiga sisinya 4. Anda bisa membayangkan. Apakah ada segitiga sisinya 4? Ya kan? Kan ada, mustahil. Makanya ada pertanyaan, bisakah Allah itu mengangkat batu, menciptakan batu yang tidak bisa diangkat oleh Allah? Kan Allah Maha Kuasa. Apakah Allah berkuasa menciptakan batu yang tidak bisa diangkat? Itu mustahil. Itu ikutnya mustahil ada itu. Hal itu mustahil ada. Tidak mungkin. Anda bisa membuat segitiga yang sisinya 4? Tidak bisa. Dan sebagainya. Ini al-mawjudat salah satu wajib, mungkin, mustahil. Nah, terkait dengan sifat tadi ya, wajib ya, wajib. Ini tidak ada sebetulnya.
Ini catatan saya. Alam ini adalah ini. Kita sudah belajar logika ya, karena akidah itu tidak terlepas dari mantik. Kalau Anda ditanya orang yang tidak sependapat, tidak sekeyakinan dengan kita, dengan Anda, misalnya anggap saja ada orang ateis atau orang Yahudi Nasrani, tanya Anda, bagaimana Anda percaya adanya Allah? Bagaimana percaya adanya Tuhan? Bagaimana? Kalau Anda jawab dengan menggunakan argumentasi, ya itu kata Al-Quran, kata kitab suci. Lalu saya tidak percaya. Itu bagaimana jawaban Anda? Pasti menggunakan logika, mantik, ya kan? Nah, jawaban argumentasi secara kosmologis, argumen kosmologis, argumentasi deduksi ya. Uluhatisi lahu ainatun al-alam hatisun al-alam lahu illatun. Ini kalau belajar mantik Anda ya. Kullu hadisin lahu illatun ini merupakan muqaddimatul kubra. Kalau di dalam bahasa ilmu logika biasa itu menggunakan premis mayor ya. Kemudian al-alamu hadisun ini premis minor. Nanti natijahnya dari ini adalah al-alamu illatun. Kullu hadisin lahu illatun. Setiap yang bermula pasti memiliki penyebab. Setiap yang bermula memiliki penyebab. Kita bermula enggak? Bermula. Bermula itu yang awalnya tidak ada diadakan. Itu bermula. Setiap yang bermula pasti memiliki penyebab. Ini bermula karena awalnya tidak ada, kemudian diadakan. Lah, ini pasti memiliki penyebab. Al-alam hadisun. Alam semesta ini bermula. Kan awalnya tidak ada, kemudian diadakan. Maka natijahnya, konklusinya, kesimpulannya adalah al-alamu lahu illatun. Alam adalah alam memiliki penyebab. Sesuatu yang bermula pasti memiliki penyebab. Alam itu bermula, maka alam kesimpulannya memiliki penyebab. Lah, ilat penyebab ini dinamakan Tuhan. Dalam Islam disebut apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam agama lain ya Yesus atau terserah itu keyakinan masing-masing. Lahu ilatun, penyebab adalah Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini wajib wujud, pasti wajib adanya. Kemudian la yumkinu ayal haqahu adamu, dan tidak mungkin Allah itu ayal haqahu adamu, zatnya Allah yang wajib ada tidak mungkin bertemu yang tidak ada. Artinya Allah tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Wajibul wujud. Kemudian lanjut ya sampai kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa alikoyo apa? Kaifa alikoyo apa? Itikotu tawene kotaki bil kita kelawan sifat kidam. Kelawan sifat kidam. Bagaimana cara kita mengetahui, meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat kidam? Bagaimana? Ada yang tahu? Allah itu dahulu. Jawabnya adalah huwa utawi al-i'tiqad bil qidam iku anak kita yen to nekotake sapa kita anallah ing sak temene Gusti Allah iku qadimun datang dingin dahulu. Nakni mursake sapa ingsun ngarepake sapa ingsun Mbah Musonef pengarang kitab ini menghendaki annahu ing sak temene Allah iku maujudun datang ana qabla kulli syai'in ing dalam sadurunge saben-saben suci. Allah maksudnya qadim itu seperti apa? Dia jelaskan bahwa Allah itu zat yang ada sebelum semuanya ada.
Allah itu zat yang ada sebelum semuanya ada. Wa annahu lan satamane Allah iku lam yakun, ora ana sinten Allah, ana iku makduman ora ana. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Fi waqtin ing dalam siji waktu minal awqati saking pira-pira. Tidak mungkin Allah tidak ada di dalam waktu. Maksudnya tidak mungkin Allah ya, itu tidak ada. Wa anna wujudahu laisa lahu awal, dan wujudnya Allah itu tidak bermula. Allah itu qadim, dahulu sebelum alam raya makhluk ini tercipta, Allah itu sudah ada. Allah itu sudah ada. Nah, ini yang menjadi perdebatan antara Imam Ghazali dengan Ibnu Sina dan Al-Farabi dalam kitab Tahaffuz Falasifah, yang mengatakan Ibnu Sina dan Al-Farabi yang madhabnya Aristotelian bahwa alam ini kidam, tapi dijawab Imam Ghazali tidak. Alam ini hadis. Nah ini karena apa? Wa anna wujudahu laisa lahu awal. Allah itu tidak, wujudnya Allah tidak bermula. Allah itu tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada, berarti wajib ada. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami terkait dengan akidah, lebih yang berhubungan dengan ketuhanan, sifat wajib Allah, sifat mustahil, sifat jaiz Allah, terus paham. Oke, demikian mungkin kajian pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian yang mendengarkan, menonton video ini. Kegiatan kajian dari Departemen Sosial Agama di FTIK ini berkesinambungan. Jadi penting ya setiap hari Minggu dengan kajian yang berbeda. Untuk minggu ini memang adalah kajian teologi akidah. Saya ambil kitab Jawahirul Kalamiyah. Kemudian di minggu yang akan datang itu kajiannya adalah kajian fikih. Saya ambil dari referensi kitab Fathul Qorib. Kemudian di minggu yang berikutnya adalah kajian Nahwu Shorof, gramatikal Arab, agar bisa membaca kitab, memahami bagaimana cara membaca ini. Ini dibacanya nakta gitu, nakta kita. Nah, itu di dalam Nahwu Shorof ya. Shorof Nahwu itu sintaksis, bentuk katanya ya. Ini zaitun, zaitan, zaitin, ini Nahwu. Tapi untuk bisa merubahnya, tata kalimatnya itu shorof. Nasoro menolong. Kalau orang menolong, pakainya apa? Bukan nasoro lagi, tapi nasiru. Ini berbeda. Awalnya fa'ala menjadi fa'ilun. Itu dibahas dalam shorof. Nah, tujuan kami mengadakan kegiatan kajian seperti ini itu supaya bermanfaat, juga bisa ada pengetahuan untuk kita sekalian. Ya, di samping itu untuk melestarikan budaya tradisi membaca kitab kuning. Jangan sampai tradisi membaca kitab kuning itu tidak dilestarikan, utamanya oleh orang-orang yang tidak pernah mondok. Harus tahu lah mengkaji kitab kuning. Nah, itu ada ilmunya. Yang shorof untuk bisa memahami gramatikal. Nah, nanti dilanjutkan dengan pembahasan mengenai akidah atau pembahasan mengenai fikih. Mungkin dari saya sekian. Bila banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dan mungkin bisa diikuti terus kajian dari Dima FTIK, khususnya di Departemen Sosial Agama setiap minggunya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca Suratul Asri bersama-sama.
untuk menutup kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hah? Astaghfirullah.